wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Kali ini akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya, Elvia Nur Anita, sebagai supervisor, dan rekan saya, Binti Rahayu Puji Astuti sebagai coach, Farida Yunia sebagai Gugi. dan kali ini kami akan mempraktekkan modul 2.3 di demonstrasi kontekstual. Baik, kita mulai. Selamat siang Ibu Binti. Oke, selamat siang Bu Elvia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Saya permisi karena saya ingin melakukan supervisi tentang kucing ibu sebagai coach kepada kucing ibu, yaitu Ibu Farida Yusnia. Saya ingin tahu pada saat pelaksanaan kucing, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan? Terima kasih Bu Elvia. Sampai saat ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dimana pertanyaan tersebut bisa menggiring si kuci ini untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu Bu Elvia. Nah, sejauh mana kompetensi tersebut yang sudah ibu miliki selama ini? Kalau di rentang nilai nih antara ini ya saya masih mungkin tergolong ke 5 lah mungkin ya, karena saya merasa betul-betul keterampilan terendah saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut masih kurang. Nah, kemudian harapannya untuk kedepannya, harapan ibu sebagai coach, harapannya seperti apa? Nah, dari kompetensi yang belum saya mumpuni tadi, saya pengen saya lebih terampil lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa memunculkan solusi atau menggiring si kunci tadi bisa menemukan sendiri solusinya. Karena kadang saya bisa tidak sabaran untuk menggiring si kunci tersebut, akhirnya saya sendiri yang memberi solusi pada si kunci itu Bu Elvia. Jadi harapannya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggiring kucing untuk menemukan sendiri solusinya. Betul. Ya. Pada saat nanti ibu melakukan kucing, harapannya ibu bisa menghadirkan penuh di sini, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar. Nanti kita coba untuk melakukan tersebut. Saya persilakan kepada Ibu Binti sebagai coach dan Ibu Farida Yunia sebagai kuci untuk melakukan kucing hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Elvia izin untuk mempraktekkan kita untuk melakukan kucing. Di sini Bu Farida Yunia sebagai kuncinya, kemudian kasus atau permasalahan yang dihadapi Bu Yunia saya jelaskan dulu, yaitu pengaruh gadget terhadap anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Farida Yunia. Saya ingin mengutarakan masalah saya mengenai murid-murid saya di kelas itu kebanyakan berkata kotor. Yang saya lihat itu karena kebanyakan mereka itu sering bermain gadget. Baik, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, keperluan Bu Yunia menjumpai saya itu
pengen menemukan solusi bagaimana menangani anak-anak tersebut supaya tidak berkata-kata lagi akibat dari pengaruh gadget gadget. itu tadi. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bu Farida, apakah Bu Farida sudah melakukan sesuatu? Bagaimana apa yang kira-kira bisa Bu Yunia lakukan agar anak-anak tersebut di sekolah tidak mengucapkan kata-kata kotor itu tadi? Kalau menurut saya ingin anak-anak didik saya itu supaya tidak berkata kotor. Saya ingin anak-anak itu meskipun bermain gadget, tapi mereka bisa menggunakan dengan bijak. Contohnya bisa berpelajaran terutama itu tentang perilaku yang jelek yang mereka tiru. Baik. Apakah rencana itu pernah Bu Yunia lakukan di sekolah? Iya pernah. Kemudian selain punya sendiri, mungkin punya butuh bantuan orang lain yang bisa membantu untuk melakukan melaksanakan rencana Bu Yunia tadi untuk mengantisipasi lah supaya anak didik itu tidak berkata kotor. Saya sedang memikirkan untuk berkolaborasi dengan wali murid dalam membimbing penggunaan gadget. Karena yang saya tahu itu bahwa murid itu lebih lama di rumah daripada di sekolah. Jadi saya perlu berkolaborasi dengan wali murid. Mungkin selain dengan wali murid, ada lagi mungkin peran siapa yang bisa mendukung agar rencana Bu Yunia ini terlaksana? Saya juga berencana untuk memberikan sosialisasi kepada murid secara klasikal dalam penggunaan gadget dengan baik dan bertanggung jawab tentunya. Nah, kira-kira kapan Bu Yunia akan mulai rencana-rencana ini? Mungkin saya akan melaksanakan rencana itu 2 hari ke depan, karena saya perlu perencanaan untuk membuat undangan kepada wali murid seperti itu untuk berkolaborasi. Sepakat sekali. Berarti Bu Yunia sudah ada rencana yang mau dilakukan untuk mengantisipasi lah ya, sebelum anak-anak itu terlanjur terlalu sering mengucapkan kata-kata yang kurang baik, bersikap yang kurang baik dari akibat anak-anak tersebut bermain gadget. Nah, selain itu mungkin Bu Farida Yunia ada lagi yang mau disampaikan? Saya juga ingin mempraktekkan segitiga restitusi ya, dalam mengarahkan murid supaya menggunakan gadget secara positif, dan itu tentunya bukan semua anak, tapi hanya saya terapkan kepada anak yang benar-benar membutuhkan bimbingan. Bagus sekali kebulinya. Nah, itu bisa dengan praktekkan, dan mudah-mudahan rencana-rencana Bu Yunia ini bisa berlaksana dengan baik sehingga bisa minimalisir lah, walaupun tidak langsung teratasi, paling tidak ada mengurangi sikap-sikap murid tadi yang bersikap kurang baik. Mungkin ada lagi Bu Yunia yang mau disampaikan, mumpung kita masih ada kesempatan bertemu ini. Ya Bu, saya ingin memastikan hal yang saya rencanakan itu berjalan seperti perencanaan, eksekusi, dan refleksi yang baik. Selain itu, saya juga ingin anak-anak itu kreatif
Kreatif dalam arti menggunakan gadget itu untuk menambah pengetahuan baru, terutama dalam hal mendukung pembelajaran. Bisa juga turut mendukung atas rencana yang sudah Bu Yunia buat. Mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, Yunia, bagaimana setelah kita melakukan percakapan ini? Apakah Bu Yunia sudah merasa plong atau bagaimana? Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah dari saya ini berkat pertanyaan-pertanyaan dari Bu Binti. Iya. Tentunya pastinya kita semua punya masalah ya Bu Yunia ya, dan Bu Yunia sudah bisa menceritakan masalahnya, sudah bisa menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, intinya sudah menemukan solusinya. Dan mudah-mudahan Bu Yunia nanti di lain kesempatan jika ada masalah lagi bisa merencanakanlah tindakan dengan apa yang harus dilakukan supaya masalah tersebut tidak berkelanjutan. Ya, betul. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di kesempatan ya Dunia ya. Sukses selalu buat sini Dunia dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Binti, saya selaku supervisor dan Ibu Binti juga sebagai coach tadi, saya sudah mengamati bagaimana bentuk coaching yang dilakukan Ibu Binti. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Memang butuh diamati mungkin Bu Elvia ya, supaya kita ini bisa meningkatkan keterampilan kita dalam melakukan coaching. Untuk saya pribadi, utamanya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga bisa menggiring si coaching ini untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin ada masukan atau dari hasil pengamatan Bu Elvia tadi, karena saya sendiri dari saya sendiri. Iya. Sebelum saya mengutarakan hasil dari pengamatan saya ingin tahu dari hasil pengamatan dari hal yang dirasakan oleh Ibu Binti. Apakah menurut Ibu Binti tadi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu sudah maksimal atau belum? Kalau saya pribadi sebenarnya maksimal sih belum ya, tapi sepertinya sudah ada peningkatan daripada saya melakukan coaching sebelumnya. Apa yang membuat Ibu Binti merasa demikian? Saya tadi sempat berpikir untuk memberikan solusi kepada beliaunya itu tahan gitu. Jadi ya Allah, jangan sampai saya yang memberikan solusi. Bagaimana caranya saya bisa menggiring dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci, yaitu Bu Yunia tadi. Akhirnya saya ngerem sendiri Bu Elvia. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan. Dari hasil coaching yang sudah dilakukan coach kepada coaching tadi, sebenarnya menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh coach kepada coaching sebenarnya sudah masuk dan bisa menggiring coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Namun ada beberapa yang menurut saya itu masih belum tajam, arahnya belum tajam. Salah satunya adalah pada saat coach menanyakan atau memperoleh informasi tentang identifikasi masalah. Karena tadi masalah yang diutarakan oleh Kuci itu belum hanya dari umum saja, belum masuk kepada apa saja, dilihat dari mana anak-anak berkata kotor ini setiap hari kah atau hanya pada saat jam-jam khusus, kemudian apakah saat pembelajaran sudah dilakukan pembelajaran juga berkata kotor, terus bagaimana kesehariannya anak, itu masih belum tergali, hanya itu saja. Untuk yang lainnya
jika memang tadi menggunakan alur Tirta ya untuk penyampaian tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kunci sudah menyampaikan dengan baik. Hanya mungkin sedikit tadi tanggung jawab belum, bagaimana proses pertanggungjawaban perencanaan aksi ini ke depannya seperti apa, itu belum terpenuhi dengan baik. Tapi untuk selebihnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan coach itu sudah mengarah menggiring kunci untuk mencari solusinya sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, betul sekali memang. Saya tadi untuk yang terakhirnya ya, terakhir tindak lanjut setelah merencanakan itu kan mestinya ada semacam refleksi kira-kira sudah ada perubahan itu belum saya tanyakan. Betul sekali. Terima kasih Bu Elvi atas ini yang saya tanyakan, bagaimana seandainya nanti Ibu merencanakan coaching lagi, apa yang ingin diperbaiki? Baik, ya, tentunya akan saya dengan sering berlatih untuk menjadi coach dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya perlu dikonsep dengan baik sebetulnya, sehingga dengan kita menggunakan alur Tirta di situ tidak ada tahapan-tahapan yang terlewatkan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah Ibu bayangkan, hal yang sudah baik yang sudah dilakukan dan yang masih ingin dilakukan nanti ke depannya? Kalau yang sudah saya lakukan, tentunya untuk hadir sebelumnya sudah, kemudian ya kita sudah untuk meningkatkan karena ya keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot. Tetapi itu saya merasa belum maksimal soalnya. Itu perlu saya tingkatkan lagi. Ya, terima kasih. Hari ini saya juga sudah melakukan supervisi dan Ibu coach dan coaching juga sudah melakukan coaching. Dan baik, saya ucapkan untuk video kita kali ini sebagai hasil dari demonstrasi kontekstual kita hari ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.